Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya dan teman saya Luna, akan membahas sebuah permasalahan yang umumnya terjadi di dalam sebuah hubungan dan berdampak lumayan besar, Jadi topik kita pada kali ini adalah toxic. relationship. Di mana kan banyak kok step masalah kok TR kok mah pajak kok TR bla TR bla bla. Jadi TR itu apa sebenarnya? Jadi TR itu kalau secara definisi adalah hubungan yang memiliki ciri-ciri di mana perilakunya itu dapat berpotensi merusak mental bahkan fisik seseorang. Itu biasanya hubungannya ditandai dengan adanya perasaan tidak aman, perasaan egois dan ingin mendominasi oleh sebelah pihak. Kalau misalnya di dalam hubungan tuh apa sih ciri-ciri dari TR tuh? Jadi kalau misalkan ciri-ciri dari TR sendiri itu sebelumnya TR di sini bukan berarti hanya hubungan antara laki-laki dengan perempuan gitu ya. Ada juga hubungan antara pertemanan, hubungan orang tua dengan anak. Pokoknya semua hubungan yang seperti sudah disebutkan di definisi tadi. Nah, jadi ciri-cirinya itu adalah yang pertama bisa minimnya dukungan. Jadi pihak itu kita pasti bisa merasa, kenapa ya dia merasa saya itu adalah saingannya dia, padahal kita ini teman. Tapi kenapa setiap apa yang saya mimpikan dia justru kayak menjatuhkan, nggak ada dukungan, nggak pernah apalagi mendoakan gitu kan. Terus bisa juga yang kedua itu adalah seringnya terjadi komunikasi yang tidak baik. Berarti seringnya terjadi adu mulut, berdebat untuk hal-hal yang tidak penting, tidak ilmiah gitu ya. Terus yang ketiga adanya kalau misalkan antara pasangan cewek dan cowok itu adanya cemburu yang berlebihan, terlalu mengekang. Terus juga bisa jadi kalau dalam pertemanan juga ciri-cirinya yang lain itu adalah seringnya tidak jujur. Jadi dia sering berbohong untuk alasan yang kenapa sih harus bohong gitu. Oke. Jadi orang yang kayak apa bisa jadi pelaku dari TR tuh? Dari toxic tuh. Jadi ada beberapa karakter seseorang yang dapat mendorong dia untuk menjadi seorang yang toksik gitu ya, seorang yang toksik bagi seseorang lainnya. Yang pertama itu dia suka merendahkan dan meremehkan. Berarti dia di sini pokoknya apapun yang kamu lakuin dia nggak percaya kamu bakalan bisa. Dia kayak ngeraguin, beneran bisa gitu. Terus yang kedua itu adanya temperamen yang buruk. Berarti kalau dalam pasangan dia itu kalau dia lagi nggak sama kamu, dia bisa jadi seseorang yang sangat humble, sangat friendly dengan orang lain, sangat asyik, mudah diajak bergaul sampai semua orang suka sama dia. Tapi ketika sama kamu dia justru kayak yang suka marah sendiri, pokoknya lampiasan kekesalannya tuh sama kamu gitu. Terus yang ketiga ada orang yang suka namanya guilt influencer. Jadi dia mendorong rasa bersalah tapi dengan cara yang halus. Misalkan saat ada suatu permasalahan dia bakalan menyalahkan kamu, tapi dengan cara yang halus. Terus yang keempat itu ada deflektor. Sedangkan deflektor di sini itu adalah menyalahkan kamu tapi dengan cara yang terang-terangan. Dia nggak peduli kamu marah, kamu kecewa sama sikap dia yang begini-begini, dia akan tetap menyalahkan kamu. Dia akan tetap menuduh semua ini salahnya kamu. Bahkan kalaupun kamu udah diam, dia pasti ngungkit lagi kayak kan kamu yang gini gitu loh. Terus ada juga sifatnya yang posesif berlebihan kayak tadi. Terus ada juga yang terlalu penurut. Jadi terlalu penurut itu sebenarnya juga tidak baik. Maksudnya kalau kita cuman bisa mengatakan iya aja padahal yang pasangan kita lakukan itu salah, kita tidak akan mendorong dia untuk menemukan solusi yang alternatif. Jadi setiap kalian ada masalah itu gak ada jalan keluarnya karena kalian selalu setuju sama apapun keputusan dia kan. Nah terus ada lagi sifatnya itu adalah terlalu mendominasi, terlalu mengatur. Berarti dia
otoriter gitu loh. Kayak apa-apa tuh harus berdasarkan keputusan dia, apa-apa tuh harus dari dia gitu. Jadi ada kok pertanyaan dari kawan awak. Pertanyaannya tuh, Mbak kok bisa orang tuh ndak sadar kalau gitu dalam TR? Kenapa bisa tidak sadar? Karena yang pertama pastinya kurangnya pengetahuan tentang TR ini sendiri. Banyak orang-orang di luar sana yang menganggap TR itu adalah hal yang wajar, atau banyak yang mengaitkan dengan terlalu bucin. Pasti ada beberapa orang yang senang dicemburui, ada yang senang terlalu dikekang, mikirnya dia sayang loh sama aku. Padahal kamu harusnya tahu di saat dia mengekang sampai kamu udah nggak punya dunia kamu sendiri, dunia kamu semuanya dikontrol sama dia, pertemanan kamu dikontrol, sampai kamu nggak punya teman, sampai kamu tidak bisa berkembang di sana, itu toxic sebenarnya. Jadi yang pertama itu karena kurangnya pengetahuan tentang apa itu TR. Terus bisa jadi karena si pelaku TR ini bermain pasti dengan cara yang halus, kecuali dia merusak fisik. Itu pasti kita udah langsung tahu dong kalau misalnya dia misalkan memukul, pokoknya kekerasan gitulah. Nah, tapi kalau yang diserang itu adalah mental, di sana yang sulit sebenarnya menyadari kita sedang ada di dalam circle yang toksik. Mbak kok bisa orang tuh payah keluar dari TR itu? Jadi seseorang itu kalau dia ada di lingkungan circle yang toksik, yang menyebabkan dia sulit keluar itu biasanya adanya ultimatum atau intimidasi dari si pelaku. Kayak pelakunya ngomong, awas ya kalau dibilang-bilang aku tuh gini gitu loh. Kayak yang dia pasti takut dong image dia kesebar, dia yang gini. Atau misalkan bisa jadi kamu sudah memberikan sesuatu yang berharga yang kamu punya. Ya apalagi di dunia yang sekarang kita tidak bisa berbohong bahwa banyak hal-hal seperti itu. Jadi kita takut aib kita dibongkar, kita takut dia bakalan speak up tentang diri kita, tentang keburukan kita. Jadi kita memilih untuk bertahan dan tidak ingin mengakhiri hubungan itu. Nah, terus bisa juga faktor yang membuat kita sulit keluar dari TR itu adalah kita tidak terbuka dengan orang lain. Jadi di saat kita ada masalah sama si orang ini, kita hanya memendam sendirian, kita berperang dengan pikiran kita sendiri, kita menerka-nerka sendiri, kita berpikir, kita mengait-ngaitkan dengan analisa kita sendiri aja. Padahal sebenarnya kalau kita mau terbuka, apalagi ke orang tua atau guru, pokoknya orang yang lebih dewasa, mereka pasti mengerti hubungan yang sehat dan yang tidak sehat itu seperti apa. Jadi biasanya yang sulit yang membuat sulit keluar dari TR itu adalah kurang terbuka sama orang lain. Atau kamu juga bisa cerita sama teman yang udah berpengalaman. Karena sebenarnya kita nggak bisa loh kayak mendiagnosa diri kita sendiri gitu, mendiagnosa hubungan yang kita jalanin ini udah sehat atau belum ya. Karena kita kalau dalam hubungan pasti kita akan orang jatuh cinta tuh kan kasmaran ya, jadi buta gitu loh, kayak nggak ngerti lagi mana yang benar, mana yang salah. Apapun yang dia minta pasti kamu bakal lakuin tanpa kamu mikir ini salah, ini benar, ini udah keluar dari jalan gitu kan. Jadi yang mengamati kita adalah orang lain. Harusnya kita tanya sama orang lain, semenjak gue sama ini aku berubah nggak ya gitu. Jadi kalau teman-teman kamu justru ngerasa kamu jadi pribadi yang lebih buruk, berarti ada pengaruh dari si orang ini. Jadi kan bayo bana tuh anak tuh toxic relationship tuh. Jadi apa sih dampaknya kawa ataupun ke inyo gitu? Kalau dampak, yang pertama tergantung dia menyerang fisik atau menyerang mental. Kalau menyerang fisik udah pasti dampaknya nyata, lukanya nyata gitu, maksudnya memar-memarnya kelihatan, merah-merahnya kelihatan, bekas tamparannya kelihatan. Kita nggak bisa memungkiri ternyata di dunia ini udah banyak banget yang tega melakukan itu, melakukan kekerasan. Padahal dia masih remaja, masih di bawah umur. Iya, masih di bawah umur. Sedangkan orang yang udah menikah aja kalau melakukan itu bakalan dijerat pasal sekian-sekian gitu kan.
Nah, itu kalau dia menyerang fisik. Tapi kalau dia menyerang mental, itu yang paling pasti itu adalah akan meninggalkan trauma. Jadi si korban akan traumatik. Bisa jadi dia setelah keluar dari orang ini, dia takut membuka hati lagi. Dia jadi berpikiran semua orang itu sama. Jadi semua yang mendekati dia tolak, dia blok sampai dia nggak, akhirnya dia bingung sendiri, kok aku nggak nemu yang pas. Padahal bukan dia tidak bertemu, tapi dia yang tidak mau membuka hatinya, gitu kan. Nah terus bisa jadi juga dampaknya itu adalah insecure yang mendalam. Kalau misalkan orang yang toksik ini menghina kamu secara fisik, secara kemampuan kamu, skill kamu diragukan, kamu jadi akan berpikir seperti apa yang dia diktekan. Jadi kamu berpikir, iya aku emang jelek, iya aku emang goblok kayak yang dia bilang gitu loh. Kayak jadinya pun kamu kalau misalkan mau bikin keputusan yang besar, kamu merasa kamu tidak mampu karena si orang ini pernah bilang, udah deh kamu nggak akan bisa ngomong begini gitu. Jadi insecure. Terus apa lagi ya, kayaknya itu deh menurut aku ya. Oke. Weh, Bayu manon. Buat bayangan saya kok remaja di Indonesia rata-rata tuh toksik. Umumnya. Terjebak dalam toksik, Pak. Baa masa depan Indonesia ke depannya tuh kayak pasti kayak kekerasan tuh merajalela. Itu tuh enggak selalu fisik, tapi hal yang penting tuh mental. Jadi supaya untuk mengatasi toksik tadi itu apa yang harus Wak lakukan? Cara mengatasi keluar gitu kan. Cara mengatasi agar keluar dari circle yang tidak sehat itu. Jadi yang pertama, kita harus sadar dulu. Kita menyadarkan diri kita sendiri. Menurut aku ya, menurut aku di dalam kehidupan secara umum, secara garis besar, itu yang paling mengerti kamu, paling mengerti siapa kamu, paling mengerti kelebihan apa yang kamu mau, apa yang kamu tidak suka, itu adalah diri kamu sendiri dan Tuhan, ya kan? Orang tua kamu yang hidup sama kamu sejak berapa puluh tahun yang lalu pun nggak bakalan paham sedetail itu kamu itu sebenarnya seperti apa orangnya. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah kita harus menyadari dulu, kita berdialog dengan diri kita sendiri, kita tanyakan sama diri kita nyaman nggak ya ada di sini gitu. Atau kita tanyakan, ini aku nggak ya, atau aku udah jadi orang lain gitu. Terus pasti dong kita merasa, kok aku nggak berkembang gitu kan, karena adanya tekanan atau apalah dari si pelaku ini gitu kan. Jadi setelah kita sadar, oh iya aku ada di dalam lingkungan yang tidak sehat, nah berarti terus gimana dong cara yang kita lakukan gitu kan. Nah itu tadi balik ke yang udah aku sampaikan sebelumnya, kita bisa terbuka sama orang yang lebih berpengalaman. Kalau misalkan kamu takut, sebenarnya yang paling bisa nolong kamu itu adalah orang tua kamu. Karena sifat kamu itu gak bakalan beda jauh sama orang tua kamu. Walaupun beda, tapi buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya gitu kan. Nah jadi orang tua kamu tuh akan punya cara alami, maksudnya orang tua kamu biasanya bisa mengaitkan pengalaman kamu dengan pengalaman dia dulu, dan mengaitkan sifat kamu dengan sifat orang tua kamu gitu loh. Tapi kalau misalkan kamu takut terbuka dengan orang tua kamu bisa ke guru BK. Tapi kalau kamu masih takut juga sama guru BK, bisa sama guru yang kamu percaya, atau pokoknya sama seseorang dewasa yang nyaman. Nggak perlu dewasa, tapi dia punya pengalaman dan paham akan hal itu, dan dia pastinya orang baik, bukan orang yang ingin membuat kamu makin terjerat, makin terjebak gitu kan. Jadi setelah kamu terbuka, setelah kamu bercerita, orang itu bakalan menganalisa, bakalan membantu. Bisa jadi dia biasanya dia akan menganalisa, ini sehat nggak ya. Biasanya dia bakalan punya saran-saran atau solusi-solusi buat gimana kamu caranya buat keluar dari situ. Terus gimana nih kak, misalkan aku takut nih buat mengakhiri sama orang ini, kan kadang gitu kan, takut mengakhiri. Gimana ya, sebenarnya itu lumayan susah sih, tapi kalau menurut aku
kamu bisa kalau kamu takut buat speak up, kamu bisa menjauhi dia pelan-pelan. Maksudnya seseorang kalau dicuekin berkali-kali nggak pernah diladenin, nggak pernah direspon, dia pasti bakalan berpikir, oh dia mau udahan nih gitu kan. Nah tapi kalau kalian tipe-tipe yang berani, kalian bisa bilang baik-baik, bisa bilang kayaknya udah deh gitu. Maksudnya kayak gitu sih.